Assalamualaikum anak-anak ustazah. Nah, sekarang coba Ananda tebak, ustazah lagi berada di mana? Ya, benar. Ustazah lagi berada di halte bus. Apa yang sedang ustazah lakukan? Ya, benar lagi. Ustazah sedang menunggu bus. Dari manakah Ananda tahu ustazah lagi berada di halte? Ya, benar, dari papan petunjuk yang ada gambar bus. Nah, perlu Ananda ketahui, ketika kita sedang menunggu bus di halte bus, sebaiknya kita menunggu di dalam halte tersebut. Mari kita belajar bersama ustazah di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga Ananda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya tetap semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Mari Ananda tampungkan tangan, baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin. Semoga dengan berdoa tadi segala kegiatan atau pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Ananda semua dapat memahami dan mengerti penjelasan yang akan ustazah sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita nantinya setelah belajar ini, yaitu Ananda mampu membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Mari belajar bersama ustazah. Tadi Ananda sudah melihat ustazah berada di halte bus kan? Dan di sekitar ustazah terdapat papan petunjuk yang menunjukkan tempat tersebut adalah halte bus. Nah, untuk itu, menurut Ananda, apakah yang dimaksud dengan teks petunjuk? Ayo Ananda, ada yang tahu? Ya, benar. Teks petunjuk adalah teks yang berisi panduan atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Bahasa yang digunakan dalam teks petunjuk biasanya berupa kalimat perintah halus. Bahasa teks petunjuk harus singkat, jelas, dan komunikatif atau mudah dipahami. Kalimat teks petunjuk harus efektif dan sistematis atau berurutan. Ada beberapa jenis teks petunjuk yang sering kita temui. Mari kita kenali jenis-jenis teks petunjuk berikut ini. Yang pertama, teks petunjuk penggunaan. Yang kedua, teks petunjuk membuat sesuatu. Yang ketiga, teks petunjuk melakukan sesuatu. Dan yang keempat, teks petunjuk arah. Hari ini kita akan mengenal bentuk teks petunjuk membuat kipas kertas. Ayo kita perhatikan teks petunjuk membuat kipas kertas, lalu kita pahami setiap langkahnya satu persatu. Setelah itu, kita dapat membuat kipas kertas sesuai arahan dari teks petunjuk. Nah, berikut ini langkah-langkah membuat kipas kertas. Adapun yang perlu kita persiapkan yaitu alat dan bahannya, terdiri dari kertas berbentuk persegi, terus gunting dan lem. Langkah-langkah membuatnya, yang pertama, siapkan kertas berbentuk persegi, gunakan kertas kado atau majalah bekas.
Yang kedua, langkah-langkahnya, lipat kertas pada satu bagian, ujung sekitar 2 cm. Langkah yang ketiga, balikkan kertas dan lipat lagi ke arah berbeda. Lakukan sampai seluruh bagian kertas terlipat. Langkah yang keempat, setelah semua bagian terlipat, lipat kertas menjadi 2 bagian sama besar. Langkah yang kelima, lem sisi kertas yang berhadapan. Tunggu sampai lem merekat dengan benar. Langkah yang keenam, kipas kertas siap digunakan. Sekarang kita akan berlatih menulis teks petunjuk dari sebuah bacaan. Ayo kita perhatikan langkah-langkah menulis teks petunjuk dari sebuah bacaan berikut ini. Langkah yang pertama yaitu membaca teks bacaan dengan saksama. Yang kedua, menemukan informasi dari teks bacaan tersebut. Langkah yang ketiga, menuliskan instruksi atau panduan sesuai isi teks bacaan. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Yang kelima, menggunakan kalimat efektif. Yang keenam, menggunakan bahasa singkat, jelas, dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya kita akan membahas poster. Ayo Ananda, ada yang tahu? Atau adakah dari antara Ananda yang pernah membuat poster? Atau pernah melihat poster? Ya, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan poster? Ya, poster adalah gambar yang diberi tulisan untuk menyampaikan suatu informasi atau imbauan. Poster biasanya berupa kertas yang ditempel atau dipasang di tempat umum. Poster juga bisa disajikan dalam bentuk stiker maupun melalui media elektronik. Gambar dan tulisan pada poster disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. Kalimat yang digunakan dalam poster disesuaikan dengan tujuannya. Pembuatan poster memiliki berbagai macam tujuan. Ayo, perhatikan macam-macam tujuan dari pembuatan poster berikut ini. Yang pertama, tujuan pembuatan poster itu untuk meyakinkan seseorang. Yang kedua, menarik simpati orang. Yang ketiga, mengumumkan sebuah acara. Yang keempat, menawarkan barang atau jasa. Nah, poster biasanya bersifat persuasif atau meyakinkan. Oleh sebab itu, isi dan bentuk poster tidak boleh sembarangan. Mari perhatikan ciri-ciri poster yang baik berikut ini. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika membuat poster itu yang pertama kalimat. Keterangan kalimat itu meliputi kalimatnya menarik, bersifat meyakinkan, singkat, padat, dan jelas maknanya. Yang kedua, hal yang harus diperhatikan ketika membuat poster yaitu gambar. Gambar itu meliputi unik dan menarik. Terus gambar itu mendukung isi atau tema poster. Berikutnya, gambar itu menggunakan warna-warna mencolok sehingga menarik perhatian. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan ketika membuat poster, penyajian. Nah, penyajian ini maksudnya menarik dan mudah dipahami. Terus, perpaduan gambar dan kalimat harus sesuai. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara membuat poster. Tadi sebelumnya kita sudah mengetahui ciri-ciri poster yang baik. Sekarang kita akan belajar membuat poster yang baik dengan mengikuti langkah-langkah pembuatannya. Ayo kita perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, cara membuat poster itu menentukan topik dan tujuan. Nah, topik dan tujuan poster akan digunakan untuk membuat konsep dari poster. Contohnya, topik poster yang akan kita buat yaitu hemat energi listrik.
tujuan poster yang akan kita buat berisi cara atau imbauan agar orang lain menghemat listrik. Yang kedua, langkah pembuatan poster. Kerangka poster. Apa itu kerangka poster? Kerangka poster adalah pengembangan dari topik dan tujuan poster yang sudah kita buat sebelumnya. Kerangka ini berisi hal-hal penting yang akan kita cantumkan di dalam poster. Kerangka poster membantu agar isi poster tidak keluar dari topik. Kita bisa menuliskan dalam bentuk diagram berikut ini. Nah, berikut contoh kerangka poster. Terdiri dari topik. Tadi topiknya apa? Hemat energi listrik. Terus, cara menghemat listrik. Bagaimana caranya? Ada 5. Yang pertama, mematikan lampu. Yang kedua, mencabut stop kontak yang tidak digunakan. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan alat listrik. Yang keempat, mematikan alat elektronik yang tidak digunakan. Yang kelima, menggunakan alat elektronik berdaya listrik rendah. Langkah yang ketiga, cara membuat poster yaitu membuat kalimat singkat dan meyakinkan. Kalimat poster memuat pesan yang ingin disampaikan dan bersifat meyakinkan seseorang. Nah, berikut ini contoh kalimat singkat dan meyakinkan meliputi slogan. Apa itu slogannya? Hemat energi listrik dari sekarang, nyalakan seperlunya. Kalimat pada poster yang pertama, selalu ingat untuk matikan lampu saat tidak kita gunakan ya. Yang kedua, jangan biarkan televisi menyala saat tidak kita tonton. Yang ketiga, jangan terlalu lama bermain dengan gadget ya. Yang keempat, hanya gunakan mesin cuci saat cucian sangat banyak. Yang kelima, selalu gunakan peralatan listrik yang berdaya rendah. Nah, langkah yang keempat ketika membuat poster yaitu menentukan gambar yang tepat. Nah, gambar ini merupakan alat penyampaian pesan yang paling menarik. Gambar dalam poster harus sesuai dengan topik dan tujuan. Gambar juga memuat pesan yang ingin disampaikan. Selain gambar, warna juga berpengaruh pada poster. Agar poster terlihat menarik, kita padukan gambar dengan warna yang mencolok. Mari kita perhatikan contoh hasil poster berikut ini. Nah, itu dia poster hemat listrik. Kalimat pada poster itu tadi sudah kita susun. Nah, ini dia contoh posternya. Kita sudah mengenal poster beserta tujuan dan ciri-cirinya. Poster memuat informasi atau pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Sekarang kita amati contoh poster berikut dengan seksama, lalu kita tuliskan informasi dan pesan yang terdapat pada poster. Nah, ini dia contoh posternya yang akan nantinya kita tulis informasi dalam poster tersebut, yaitu poster tentang hemat air. Nah, setelah Ananda lihat informasi apa yang diperoleh dari poster hemat air tadi dan pesan apa yang disampaikan? Ya, informasi yang terdapat pada poster tersebut ialah yang pertama, berbagai macam kegiatan yang membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berbagai cara untuk menghemat air. Pesan yang ingin disampaikan dalam poster tersebut ialah poster tersebut berisi imbauan untuk menghemat air. Nah, sekarang silahkan Ananda dengarkan dengan baik penjelasan Ustazah di slide berikutnya mengenai tugas Ananda, supaya Ananda tidak salah memahami dalam mengerjakan tugas. Nah, berikut ini tugas untuk Ananda di rumah. Silahkan Ananda buka buku paket tema 2 halaman 71. Ananda baca teks. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air?
Setelah Ananda baca teks tersebut, lalu Ananda kerjakan pertanyaan yang di bawahnya, yang di kotak biru. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah Ustazah jelaskan, Ananda dapat memahami dan mengerti, serta Ananda dapat mengerjakan tugas yang sudah Ustazah berikan. Nah, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, mari Ananda tampungkan tangan kembali, baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ingat ya Ananda, jangan lupa sholat 5 waktu serta murojaah hafalannya di rumah. Tetap semangat belajar ya Ananda. Cukup sekian dari Ustazah dan terima kasih atas perhatian Ananda semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.